Meski sudah dipecat, Sintayong akan tetap dampingi timnas Indonesia yang tandang lawan Australia. Elkan Bagot siap kembali dan gunakan jersey baru timnas Indonesia jelang laga lanjutan putaran ketiga. Martin Paes akhirnya tanggapi kepergian Sintayong dan kedatangan Patrick Kluivert. Lagu Tanah Airku dikumandangkan di Eropa. Aksi ospek Eliano Reinders mendadak ramai di media sosial. Dibongkar tangan kanan Sintayong, Mark Klok disebut satu-satunya pemain timnas Indonesia yang berbohong. Ragnar Oratmangun puji aksi Marcelino Ferdinand yang berani berkarir di Eropa. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pernyataan gelandang Persib Bandung yakni Mark Klok mengenai sosok Sintayong sebagai seorang diktator ternyata berbuntut panjang. Hal ini lantaran asisten Sintayong yakni Kim Jong Jin angkat bicara mengenai masalah ini. Ya, Kim Jong Jin naik pitam terkait tudingan yang disebutkan pemain kelahiran Belanda tersebut. Dalam podcast YouTube Deddy Komputer, Kim Jong Jin menilai pernyataan Mark Klok adalah kebohongan semata dan tidak benar. Pada saat saya melihat berita tersebut dan ketika saya tahu dari siapa berita ini, saya langsung mengirimkan pesan kepadanya. Brother, sudah cukup. Anda terus mengatakan kebohongan ke media. Apapun yang kau katakan jelas tidak baik. Anda adalah satu-satunya pemain yang berbohong di media sebagai seorang pemain. Begitulah pesan Kim Jong Jin kepada Mark Klok. Dirinya juga menyebut jika Klok berkata ada kesalahan pada penerjemahan bahasa orang yang menerjemahkan wawancaranya. Namun lagi dan lagi, hal tersebut dibantah oleh Kim Jong Jin. Dirinya juga mengklaim jika Sintayong merupakan pelatih yang terbuka untuk diajak berdiskusi. Dia bilang seperti pintu yang tertutup, jika mencoba mendiskusikan sesuatu dengannya, maka namamu akan dicoret. Yang saya tahu Coach Sintayong itu pintunya selalu terbuka. Dia suka berbincang dengan para pemain. Dia selalu bilang ke para pemain, kalau ada yang ingin dibicarakan temui saya. Dia suka mendengarkan, dia adalah pendengar yang baik. Jelas Kim Jong Jin. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam sejumlah wawancara media menyatakan bahwa salah satu alasan pemecatan Sintayong adalah kendala komunikasi antara pelatih dan pemain. Secara tidak langsung, pengakuan terbaru Kim Jong Jin seakan membantah berbagai tudingan yang dialamatkan kepada Sintayong pasca pemecatan. Entah siapa yang benar, namun yang jelas, fokus utama kita yakni mendukung pelatih baru Patrick Kluivert agar mendapatkan hasil yang lebih baik di laga yang akan datang. Sebagaimana yang diketahui, Marcelino Ferdinand memutuskan untuk pergi meniti karir di Eropa ketika usianya masih 18 tahun. Dari Persebaya Surabaya, ia menuju ke Belgia. Pemain timnas Indonesia tersebut bergabung dengan KMS Cadenze pada Januari 2023 lalu. Namun di Belgia, ia tak banyak mendapatkan menit bermain. Total Marcelino Ferdinand hanya tampil dalam 7 pertandingan bersama KMS Cadenze dengan sumbangan 1 gol. Sayangnya ketika habis kontrak, Marcelino tidak diperpanjang, namun ia tidak menyerah untuk tetap mencoba berkarir abroad. Pada akhirnya pemain yang kini berusia 20 tahun tersebut bergabung di Oxford United. Ia memang belum mendapatkan banyak kesempatan di tim senior dan baru debut di Piala FA. Teranyar pemain kelahiran Jakarta tersebut mulai menunjukkan performa api ketika mencetak 2 gol di tim akademi Oxford United. Keberanian Marcelino berkarir di Eropa membuat Ragnar Oratmangun takjub. Gelandang timnas Indonesia itu dianggap sebagai salah satu pemain yang potensial. Banyak pemain muda potensial di Indonesia, khususnya Marcelino. Di usia semuda dia berani untuk berkarir di Eropa. Saya senang melihat permainannya. Saya pernah melawannya ketika masih bermain di Groningen di laga persahabatan, dan dia menunjukkan kualitasnya. Kalau tidak salah, dia cetak 2 gol ke gawang tim saya kalau uji coba. Dengan pemain seperti Marcelino dan pemain muda lain, kita bisa membangun tim untuk masa depan, ungkap Ragnar Oratmangun. Elkan Bagot tampaknya akan merasakan hal baru saat nantinya kembali ke timnas Indonesia, di mana hal baru tersebut yakni jersey baru yang diliris oleh Erspo.
Ya, sebelumnya Bagot belum sempat merasakan jersey timnas Indonesia yang diproduksi oleh Erspo. Hal ini tak terlepas dari konflik antara Elkan Bagot dan Sintayong pada waktu lalu. Konflik tersebut tercipta pada Mei 2024 lalu, di mana Elkan Bagot diduga mengabaikan panggilan Sintayong untuk membela timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris. Nah, setelah Piala Asia 2023, aparel jersey timnas Indonesia berpindah ke Erspo per Maret 2024. Alhasil, Elkan Bagot belum pernah sekalipun mengenakan jersey buatan produk lokal itu. Kini jelang comebacknya, Erspo sendiri sudah merilis emblem atau logo baru untuk jersey timnas Indonesia. Alhasil, Elkan Bagot akan menandai comebacknya di timnas Indonesia dengan logo baru dan bahkan jersey baru garapan Erspo yang akan dirilis pada Maret 2025 mendatang. Kabar bakal comebacknya Elkan Bagot sendiri telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pasca memutuskan memecat Sintayong. Dengan pemecatan Sintayong, bek kelahiran Thailand itu punya kesempatan besar untuk kembali berseragam merah putih usai absen selama setahun lebih. Nanti saya yakin beberapa pemain seperti Elkan Bagot akan gabung lagi, tergantung chemistry-nya, pembicaraannya, kata Erick Thohir beberapa waktu lalu. Kini menarik menantikan bagaimana kiprah Elkan Bagot di klubnya saat ini, sebab performa di klub bisa menjadi salah satu faktor Elkan Bagot dipanggil Patrick Kluivert nantinya. Mantan analis timnas Indonesia Kim Jong-jin menyampaikan bahwa Sintayong bakal menonton pertandingan skuad Garuda ketika bertanding melawan Australia. Meski sudah dipecat, pelatih asal Korea Selatan ini tetap ingin mendampingi perjalanan tim merah putih di kualifikasi Piala Dunia. Menurut penuturan Kim Jong-jin, Sintayong akan melihat pertandingan timnas Indonesia saat melawan Australia. Kendati demikian, Kim Jong-jin tidak tahu rencana Sintayong bakal menonton laga Australia versus timnas Indonesia secara langsung atau dari layar kaca. Dia ingin melihat pertandingan tandang di Australia, tim bermain di Sydney. Ya, dia ingin melihat pertandingan itu, tapi saya tidak tahu apakah dia akan ada di sana atau tidak, ungkap Kim Jong-jin. Adapun timnas Indonesia saat ini dalam momentum yang bagus untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berada di urutan ketiga klasemen sementara dengan raihan 6 poin. Timnas Indonesia hanya kurang 1 poin untuk menggeser Australia di urutan kedua. Kiper timnas Indonesia Martin Paes angkat bicara mengenai keputusan PSSI menggantikan Sintayong atau STY dengan Patrick Kluivert. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak hingga detik ini. Pasalnya PSSI tidak memberikan penjelasan secara gamblang alasan mereka memecat STY, mengingat pelatih asal Korea Selatan tersebut telah berjasa banyak untuk kemajuan tim nasional Indonesia. Mengenai keputusan ini, kiper timnas Indonesia Martin Paes angkat bicara dalam wawancara eksklusifnya bersama Gol Internasional. Paes mengatakan situasi pergantian pelatih sudah sering ia rasakan. Saya sudah mengalami banyak situasi di klub di mana pelatih diganti dan itu selalu sulit. Tetapi Anda benar-benar bersyukur atas apa yang telah mereka lakukan untuk Anda. Tetapi ada babak baru, ungkap Martin Paes. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert mengusung misi untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Sama halnya dengan Kluivert, Martin Paes juga bermimpi untuk membawa timnas Indonesia ke pentas Piala Dunia. Sangat gila semangat dari para fans. Di setiap pertandingan kandang kami bermain di hadapan 85.000 orang. Tiket terjual habis, 2 ultras di kedua sisi lapangan. Jadi itu luar biasa. Lalu saya pikir kesetiaan dan dukungan mereka layak untuk sebuah Piala Dunia, jelas Martin Paes. Seperti yang diketahui, lagu Tanah Airku menjadi pemersatu bagi para pemain keturunan yang membela tim nasional Indonesia. Lagu ini seolah sudah melekat dalam diri mereka. Dimanapun dan kapanpun, para pemain keturunan tak ragu melantunkan syair lagu tersebut. Seperti yang diperlihatkan Eliano Reinders bersama para pemain keturunan lainnya, yakni Estela Laupati dan Noalea Tomu. Kemudian juga terlihat tim Gevens dan Dion Mark, pemain keturunan yang sedang dalam proses. Para pemain keturunan tersebut tampak bahagia ketika melantunkan lagu Tanah Airku bersama sejumlah muda-mudi yang juga orang Indonesia. Tak pelak aksi mereka mencuri perhatian netizen tanah air. Banyak yang menyebut jika Eliano sedang mengospek adiknya sebelum masuk timnas Indonesia.